Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kayaknya setelah saya hijrah Tat dengan istri, kayaknya banyak banget yang mencibir saya deh Tat. Perasaan ente doang. Enggak, makanya belajar yang bener. Anda sih ketika sudah hijrah jadi kaku. Agama kan nggak bikin kaku, agama kan asik. Penghuni surga itu kan qoribin hayyin sahlin. Ya, gampang akrab, lembut, mudah, ya, open sama orang. Harusnya begitu, jadi orang seneng. Ini enggak, pas Anda hijrah pagar tinggi, pakai Faber lagi. Orang apa ini, rumah ada orangnya enggak sih ya? Kalau dibilang ada enggak keluar, dibilang enggak ada malam terang gitu ya. Kitanya malah enggak mau bergaul, kitanya yang salah, agama enggak begitu. Ya, kita tahu sistem pemerintahan negeri kita mungkin enggak islami, tapi kan orang yang di dalamnya kan orang Islam. Coba kita mulai berdialog, bersahabat, kenal bagaimana mendakwahkan. Nyari pemimpin juga yang sempurna nggak ada. Di mana pemimpin yang sempurna? Hatta raja di negeri Islam pun nggak sempurna. Yang kemarin gitu kan ketika Raja Salman datang ke Indonesia, wah rame. Lihatlah raja yang dialulukan keagamaannya, salaman dengan yang bukan mahram. Ya raja. Kalau ulama begitu kita ngomel kan gitu. Ya raja. Ya raja manusia yang mungkin agamanya nggak sebagus ulama, tapi yang penting kita punya pemimpin yang mau dengar perkataan ulama, itu yang paling penting. Sekarang alhamdulillah nih calon-calon wali kota mau dialog sama para ustadz ya, mendengar keagamaan seperti apa. Alhamdulillah, alhamdulillah kulihal. Nah, kita sudah punya gubernur Jakarta nih. Mudah-mudahan betul-betul mengangkat pribumi, jangan cuma berteori saja. Tapi kalau nanti kita temukan kesalahan, doakan. Hilangkan kebiasaan mencaci maki, menghujat, hilangkan kebiasaan tersebut. Kalau memang pada hobi turun ke jalan, bahasanya bukan demonstrasi, nasihat untuk ulil amri. Yang turun pun gak sembarangan orang yang berilmu, datengin gubernur. 10 kiai ya bersama ustadz datang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Ya dia suruh duduk tengah-tengah, kita kelilingin gitu. Kalau nggak lupa nawarin kopi gitu. Jadi nasihat untuk ulil amri, bukan mencaci maki, karena nggak ada mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan tuh fasik, membunuhnya kafir. Nggak main-main. Yuk kita jaga negeri kita, jaga kekompakan. Ya, orang-orang yang pengen merusak makin jelas nanti, makin tampak lah kalau sudah begitu. Ya, kelihatan fitnah-fitnah mengatasnamakan sunnah dengan wahabi ekstrim, itu sudah ulah orang-orang yang dikatakan PKI dan Rafidhi. Ya, orang-orang yang benci dengan sunnah. Kita nggak pengen seperti itu. Mewujudkan iman, berhusnuzon dengan takdir baik, atau kita betul-betul mempercayai takdir baik ini, dan semua takdir memang baik. Ya, walaupun memang ada takdir yang buruk, artinya Allah telah tentukan sebuah keburukan, tapi bukan berarti buruk selamanya. Saya pernah punya masa lalu yang buruk, Ustaz. Kayaknya ya Allah nggak adil banget. Astagfirullahaladzim. Ya antum enak, Ustaz, lahir dari keluarga yang Islami, ya, orang tua baik, agamanya bagus. Kalau saya kan, Ustaz, ya Allah Ustaz, untung saya ketemu sama orang, Ustaz. Dulu saya udah dibuang di kantong plastik, Ustaz. Tuh, ya kan ditemuin, namanya Allah sayang sama situ, betul? Coba kok digondol kucing, ya. Digedein sama kucing, ya nggak bisa ngomong, meong-meong doang ya. Berawal dari syukur nikmat, ya yang kecil disyukurin. Tapi kan alhamdulillah Allah memang punya misi dalam hidup kamu, bahwa kamu ditentukan seperti ini bukan main-main. Kadang orang tua bermanfaat buat anak, kadang anak lah yang bermanfaat buat orang tuanya. Antum punya PR, ya, dan itu nggak main-main. Jadilah ulil albab, jadilah wasilah. Lihatlah cara Nabi menikah. Beliau menikah dengan perempuan yang bernama Khadijah yang punya anak buah banyak, perekonomiannya bagus. Lihatlah beliau menikah dengan Saudah, orang Khaybar, ya, di Sumur Nuha itu ya. Rame sekarang itu tempat. Besok kita kesana juga, nanti kita berkunjung ke Khaybar, tempat Saudah dilamar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menikah dengan anak sahabatnya Aisyah, sampai beliau menikah dengan anak angkatnya sendiri, mantan istri anak angkatnya, ya. Beliau juga menikah dengan Yahudi yang bernama Maryam Kipti. Itu semua dalam rangka wasilah.
mempertontonkan bahwa Islam ini fleksibel. Kan kita suruh lihat 4 hal, Tat. Lihat hartanya, lihat cantiknya, nasabnya, agamanya. Kan agama disebut, kalau 3 enggak ada agama yang dilihat. Kesian, mungkin dia enggak punya takdir yang baik, hasil dari masa lalu yang buruk, tapi kan dia dimuliakan sama Allah, ngerti agama. Sahih? Kecuali kalau memang dia tidak taubat. Siapa yang bisa milih takdir? Antum berpikir panjang bahwa antum lelaki menikah punya misi. Kan kita percaya dengan takdir baik kan? Ketika antum ditakdirkan menikah, nikah itu kan takdir yang baik. Tolong matangkan itu. Jangan gampang bilang nggak sanggup ngadepin pasangan. Karena biar bagaimana Allah tahu kamu sanggup. Bro, 2 kalimat istitoah dalam takdir yang baik. Yang pertama nikah, yang kedua haji. Buat nikah kan istitoah. Ya ma'syaras sabab manistatoah, betul. Hei pemuda yang sudah mampu. Allah katakan mampu. Sekarang Anda menikah, Anda mampu. Anda sudah menikah, Anda mampu, kata Allah. Yang belum menikah bagaimana? Nggak mampu, gitu. Lelet ente pada ya. Nunggu perempuan bayar mahar dulu. Manistatoa yang mampu. Anda haji, manistatoa. Kemarin kan kita buka ini touring Amazing Haramain ini kan banyak yang daftar. Tapi yang dipanggil sama Allah nggak semua. Saya suka ingatkan para riders, para bikers. Kita nih umroh bukan buat sombong-sombongan. Luruskan niat. Kita cuma ingin membuat sebuah karya cipta buat bangsa ini. Bahwa ikhwan-ikhwan sunnah itu akan mempertontonkan betapa asiknya agama. Ingat, yang dipanggil dalam talbiyah itu yang nggak berbuat syirik, hatta syirik kecil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Betul. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya nanti kalau yang nggak terpanggil ada aja permasalahannya, ada aja nanti. Ya, wallahu alam penyebabnya. Tapi yang pasti Allah nggak panggil, mau bilang apa? Kalau cuma punya modal berangkat saja pulang jadi sombong, salah. Ya, makanya dibilang haji umroh itu mabrur. Kalau makbulah itu diterima, kalau mabrur itu baik. Albirru, mabrur baik, orangnya bari. Haji mabrur, haji yang baik. Haji yang baik yang mana? Khudhu anni manasikakum. Ambil acara haji kalian. Nah kalau nggak pakai mahram ini, ya belum mabrur. Kalau bicara makbulah ya makbulah, kayak orang sholat ya makbulah sholatnya, cuma ya belum mabrur. Makanya jangan heran sholat mas sholat berantem mah terus, sholat mas sholat suuzon terus. Ayo kita belajar fawaidul fawaid. Antum beli bukunya bagus itu. Ada karya cipta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid. Kalau Pertamina Pusat sudah mau hatam nih buku, kita pelajari ini, masya Allah. Beberapa tempat juga sudah masya Allah. Supaya tahu detail tentang ibadah yang kita lakukan. Karena dari dulu yang namanya ibadah sudah baku. Tuhannya sama, nabinya sama, ibadahnya sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok bisa beda, Ustaz? Hasilnya beda. Dulu sahabat umroh haji, pulang itu lebih bagus agamanya, walaupun tanpa titel. Ya kan kalau kita kan pulang pakai titel, nggak dipanggil Ji, marah depannya, betul? Si Subhan pulang haji, temennya manggil, Han, udah balik, Han, Ji Subhan, Jiji. Itu kan pakai titel. Dulu nggak ada sahabat Nabi pakai titel, nggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman haji umrah, nggak ada satu atsar pun mengatakan. Dan ketika sahabat mendatangi rumah Haji Abu Bakar bersama Haji Umar dan Haji Utsman gitu ya, nggak ada.
Karena memang nggak perlu, ya walaupun dipanggil Ji sedep ya. Kan orang Betawi mah sedep-sedepnya aja, ambil asiknya aja bro, jangan kaku ya. Dipanggil Haji ya nengok, enggak ya jangan marah, asik aja. Karena memang bukan begitu. Iya, efeknya lihat efeknya, kok bisa beda Ustaz? Kan Ka'bahnya sama. Tuh Ka'bah nggak geser dari zaman siapa Abdullah bin Zubair, karena kan pertentangan bentuk Ka'bah kan Abdullah bin Zubair. Beliau orang yang mengembalikan bentuk Ka'bah. Jadi panjang, segi panjang. Dulu Hijri Ismail masuk Ka'bah tuh. Cuma ketika beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi, Al-Hajjaj As-Saqafi inilah orang yang merubah lagi bentuknya, dibuka lagi tuh Hijri Ismail. Tuh. Pendapat ulama sekarang ya sudah, ini bukan masalah bentuk panjang atau pendek, kubus atau segi panjang, bukan, tapi itu kiblat. Di mana kita ibadah menghadap kiblat, bukan meminta kepada Ka'bah. Bukankah perkataan Umar seperti itu? Kamu cuma batu kepada Hajar Aswad. Kalau bukan karena Rasul menciummu, menyentuhmu, atau berisyarat padamu, maka tak akan kulakukan. Masya Allah. Karena itu tempat ibadah. Loh kok bisa Tat ya? Iya. Ayatnya juga baku, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya udah enggak berubah. Orang yang beriman, sholat, zakat, puasa, haji, tawaf, nikah, cerai, semuanya orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak dia kolaborasikan iman dengan kezaliman. Dengan zalim umum, yang pertama syirik, durhaka dan seterusnya, ambil dosa kecil. Jangan talbis ya, maksud jangan talbis, jangan bercampur dengan yang haram. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, Allah kasih dia tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, dan dapat hidayah. Insyaallah. Wa hum muhtadun, dan dia dapat hidayah. Setiap ibadah berefek hidayah. Seluruh ibadah membuat dia dapat hidayah. Makanya takdir yang baik disikapi dengan baik akan membuat si pelakunya jadi baik. Tapi saya kadang-kadang nggak begitu Ustaz. Anak muda umroh haji jadi sombong, jadi ini, ngaji jadi galak ini. Itu talbis. Talbisnya macam-macam tuh. Yang paling sering sekarang yang terjadi kata Nabi, ya udah dikabarkan di akhir zaman nanti, tabayatum bil inah. Kamu terbiasa makan riba. Ya, belajar di majelis taklim, datang di kajian, tablik akbar, duduk serius, tapi ngantongin riba, betul? ATM riba di dompet sampai berjejer, betul? Nuntut ilmu padahal, nggak usah angkat tangan, santai aja bro. Ya. Kita belajar, kita lagi belajar ini. Padahal ada penitipan di depan ya, harusnya titipin aja tuh. Nggak tanggung-tanggung tawaf ngantongin riba bro. Masya Allah. Negeri ini sudah lelah dijanjikan baik dengan cara ribawiyah. Generasi bangsa ini ribuan orang nih hadir nih. Mungkin salah satu di antara antum ini ada yang bakal jadi presiden. Sahabat-sahabat di PD ini kan waduh calon lurah, camat, wali kota, nggak main-main. Mudah-mudahan melalui beliau sampai dakwah ke negeri kita insya Allah ya. Harus. Udah jangan ngayal baik sama Allah dengan cara yang haram. Ini bumi kaya banget. Orang Bahrain ngomong sama saya itu di Makalam Riau, hasil minyak Riau itu cukup untuk membesarkan Bahrain. Bahkan salah satu direktur keuangan Pertamina pernah bicara bahwa hasil Pertamina dalam 1 bulan itu bisa menutup APBN setahun. Nggak perlu perusahaan lain. Ini bumi kaya sekali. Cuma kita terkecoh dengan kasat mata. Cuma gara-gara medali emas yang segini, seukuran tatakan cangkir kopi Gayo Sange. Masya Allah. Espresso Sange. Ya, ini bangganya Masya Allah. Itu segunung emas kita dikeruk, kita nggak komplain loh. Aneh-aneh. Juara bulu tangkis ganda campuran, juara, dapat medali emas, diberikan sekian miliar, dijamin nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Dapat pensiunan 20 juta per bulan. Masya Allah. Siapa tuh pembalap orang tercepat Rio tuh kalau nggak salah ya. Belum balapan dapat 225 miliar. Sampai sekarang nggak menang-menang. Betul.
Berapa banyak anak-anak kecil yang mengharumkan bangsa, hafal Quran ya di usia-usia muda. Mana ada dana khusus pemerintah memberikan? Saya nggak habis pikir, mau kemana republik ini dibawa, bro? Ini bangsa kita. Kita nggak pengen hancurkan negeri kita, cuma pengen meletakkan semua pada tempatnya. Kalau sampai kita nggak bisa meletakkan semua pada tempatnya, kemudian apa yang kita hayalkan? Berapa banyak anak bangsa yang nggak bisa sekolah? Ketika hujan pakai kantong plastik sepatunya, baju putih nggak kecoklat-coklatan karena kotor. Kita dipaksa berpikir maju dengan cara yang nggak kita sanggup untuk menjalaninya. Mau sampai kapan? Indonesia milik kita, kita jaga. Bagaimana caranya? Kemudahan Allah akan berikan. Caranya tegakkan tauhid. Ayo kompak tegakkan tauhid. Bukan cuma saling menghujat, mencaci, memaki, bukan. Nasihati pemerintah, doakan. Kalau merubah menimbulkan kerusakan dengan tangan, dengan lisan pun tidak didengar. Masa lebih dari 2000 orang berdoa nggak diijabah sama Allah? Allah ijabah, cuma kita nggak merasa memiliki. Seberapa susahnya setiap pagi kita mengangkat tangan mengatakan Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur watonina Jakarta ya. Minta sama Allah. Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Sudah, cuma nggak dijawab, kitanya nggak kenal Allah, kitanya nggak tahu Allah. Kalau kita tahu Allah, kita akan berhusnuzon. Makanya takdir baik disikapi dengan baik akan mewujudkan iman.